bersama guru-guru saya. Pak Yohanes, kalau boleh tahu, Anda terjun di dunia TikTok, terutama di perdebatan ini udah berapa bulan, Pak? Saya untuk melihat-lihat sering gitu, cuman saya berusaha untuk jadi ikut gini, ngobrol gini itu karena saya lihat banyak perdebatan, jadi kayaknya pengen ikut gitu. Baru-baru ini sih, baru 2 bulanan. Oh iya, siap-siap. Silakan mungkin Ustaz dikasih penjelasan sedikit. Fadhol Ustaz Data. Mut. Aduh, belum ngopi ini. Layar saya kok hitam, kenapa ya? Aduh. Ya, bagus ke sini Ustaz. Iya, kalau lihat di YouTube ada, tapi di sini hitam. Wah, bahaya ini. Teman-teman di tap bahaya, teman-teman tap. Itu kameranya ketutupan Roh Kudus, terus aja Ustaz. Oke, ya, biar saya diam aja kok. Antem ditapai gitu kok. Iya, belum ditapai Ustaz. Belum ditapai. Oke, jadi sebenarnya Islam dengan Kristen itu, kalau kita pikir jauh ya, pikir mendalam, tidak ada pertentangan sebenarnya. Kita itu Islam itu kan, ini versi Islam ya, kan meluruskan gitu. Karena setiap para nabi itu saling meluruskan ajarannya. Ketika Nabi Musa diutus dengan Tauratnya, setelah Musa tidak ada pembengkokan ya, ada tentang ajaran. Ya, Yesus meluruskan. Makanya dia ditolak, dianggap masih muda, mau negor kami rabi yang udah jenggot-jenggot gitu. Nah, begitu juga ajarannya Isa ketika dia tidak ada. Ada yang membengkokkan juga. Ya, Islam datang meluruskan. Gitu sebenarnya. Misalnya ya, kita pakai Al-Quran dulu. Ya, Ali Imran 49 dia utusan. Maryam 30 seorang nabi. Al-Jufruf 64 mengenalkan Tuhan itu Allah. Ya. Al-Maidah 46 dia menerima firman. Tiba-tiba ketika Isa itu tidak ada di dunia, malah dia dituhankan. Nah, Al-Quran meluruskan. Laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasa. Ada banyak datanya. Kafirlah orang yang menjadikan atau yang melantik Yesus sebagai Tuhan. Jadi sebenarnya gini, ya, kita ini, ya kita dialog supaya enak, gitu deh ya. Tentang sosok yang sebenarnya siapa, baru kita dialog. Hanya saja kan kita itu seakan-akan apa ya, tidak mau dialog baik-baik. Akhirnya nanti ada yang tersinggung, ada yang menghujat, seakan-akan satu sosok ini dua sosok yang berbeda gitu loh. Saling mengklaim siapa ini sebenarnya. Nah, untuk mengetahui siapa yang sebenarnya benar-benarnya, ya dialog memang. Seharusnya bukan berdebat bertengkar sebenarnya. Karena gini, kalau tidak diluruskan, ya manusia yang keliru akan keliru selamanya. Gitu. Ya. Alhamdulillah ada topi, waktu gelap saya tidak lihat apa-apa. Enggak, Buya saya itu gelap, Buya. Tidak ada apa-apa, tapi di YouTube ada. Ya, jadi gini, untuk Bang Yohanes ya, sebenarnya kalau kita itu dialog baik-baik, nanti terserah iman kita. Kalau menurut Bang Yohanes dia itu Tuhan, ya silahkan. Yang penting sama-sama menyampaikan dulu. Kalau menurut kami, saya pribadi atau umat Islam lainnya, saya menemukan Quran dan Bible itu gak ada memang. Yesus sebagai Tuhan itu gak ada sama sekali. Paling ada klaim-klaim yang remang-remang itu, ya dipahami salah. Makanya perlu dialog baik-baik memang. Makanya Islam itu ada ayatnya dialog itu. Ya. Bahwasanya kita itu diperintah illa ladina dzalamu minhum ya. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati ahsan. Kita itu tidak masalah berdialog dengan ahli kitab itu, asalkan dengan cara baik. Masalah nanti menerima atau tidak,
Ya urusan kita masing-masing. Memang ada surga ada neraka kok. Ya, gitu kita tinggal milih. Gitu. Jadi jangan terakhir jangan dipandang debat itu seakan-akan mau bertengkar, mau ribut, enggak sebenarnya. Gitu. Silakan Kang Dito atau yang lainnya. Jadi saya lagi mungkin saya hargain itu ya, karena kan setiap keimanan, setiap keyakinan punya ini sendiri ya. Itu sangat saya hargai. Kalau misalkan bertanya, misalkan Ustaz ke saya ini keyakinan saya, ya kan saya juga meyakini kalau Nabi Muhammad itu utusan. Meyakini saya kan sudah bilang saya udah pernah gitu. Saya mengaku itu gitu. Bahkan kalau dari pribadi saya ini ya, saya tidak menyangkut ke agama saya yang saya anut sekarang ya enggak. Saya yakin, saya percaya kalau dalam Allah di Islam itu adalah Allah kita. Nah, Allah ya kalau di ini ya, itu kan sebenarnya pengejaannya aja ya. Kalau lisannya itu sama. Nah, di Kristen pun Allah itu saya meyakini itu yang satu. Itu saya ya, jangan di ini ya, ya. Itu saya merasa itu Allah dan Allah itu satu. Dia mengutus nabi-nabinya. Mungkin perbedaan perdebatan yang mungkin tadi kan Ustadz bilang diskusi ya, walaupun sebetulnya menjalurnya malah ke perdebatan, kita nggak bisa mungkiri itu ya kan. Maka terjadi perdebatan mungkin ya dari ayat masing-masing kan, cara mensampusi ayat masing-masing, ya kan keyakinan juga sih di situ kan. Jadi kalau saya ya cuma bisa nonton aja sih sekarang memang. Oke, begini saja biar fokus ya, saya fokuskan ya. Saya sebagai host di sini Pak Yohanes. Nanti Anda berdialog sama Ustadz Tahta dan yang lainnya bisa ikut menanggapi gitu. Tapi fokus ke Ustadz Tahta ya. Begini Bro Yohanes. Kita tahu dan kita meyakini bahwa Tuhan itu sejatinya cuma satu. Mencipta langit dan bumi beserta isinya, semua alam semesta ini yang menciptakan satu Tuhan gitu. Dan kita juga mengimani bahwa semua para utusan itu mengenalkan Tuhan yang satu itu, yang Esa gitu kan. Nah sekarang yang jadi permasalahan Pak Yohanes, kita masuk ke pembahasan ya. Menurut Pak Yohanes, Yesus Tuhan bukan? Menurut Pak Yohanes, silakan Pak Yohanes. Begini Bang ya, terima kasih pertanyaannya. Kalau menurut saya di agama saya, begini Pak Yohanes, kalau bisa jangan menurut saya, menurut Biblos, karena dasar keimanan kita kan dari kitab suci, dan tentunya ketika memahami kitab suci kita pakai akal sehat sebagai manusia, punya akal pikiran gitu. Jadi kalau bisa di ranah diskusi ini jangan menurut saya. Jadi kalau Pak Yohanes sedikit tahu tentang isi Biblos, kitab suci Pak Yohanes, menurut Biblos, nah jangan menurut saya gitu. Silakan Pak Yohanes. Menurut keyakinan saya ya Bang ya. Dilanjut silakan. Keyakinan saya, Yesus itu adalah Tuhan. Terus bisa dibilang Allah sendiri. Karena kalau di kami meyakini Allah berfirman, firman itu menjadi sosok manusia. Itu menurut kami. Jadi kami meyakini bahwa Allah atau Allah itu stop ya, maaf loh, Allah saya ini kan skip dulu ya. Maksudnya saya hilangkan. Jadi Tuhan Yesus itu diberi kuasa oleh Allah untuk menjadi Tuhan pada umatnya, yang artinya yang mengakui dia juru selamat. Nah, jadi Tuhan. Jadi kami bersandingnya kepada Tuhan Yesus gitu loh. Untuk menggapai ke Allah, karena Tuhan Yesus berfirman, tidak ada jalan satupun menuju Allah Bapa bila tidak melalui aku. Nah, itulah yang kami yakini Bang. Oke, udah ya. Silakan Ustadz Tata ditanggapi. Silakan. Oke. Pertama, Yesus dikatakan Tuhan karena dia itu firman katanya. Di dalam ajaran samawi, firman itu tidak pernah menjelma. Tapi firman itu ajaran. Contohnya Islam ya. Ajaran Islam ini sumbernya Al-Quran kan. Quran itu firmannya Allah. Nabi Muhammad penyampai. An-Najm ayat 3-4. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang aku sampaikan ini adalah wahyu firman Tuhan. Aku penyampai, berarti utusan. Ibaratkan saya diutus oleh Abuya untuk menyampaikan. Nah saya ini penyampai. Ya. Jadi firman itu ajaran yang diterima oleh Nabi Muhammad.
Makanya qala ta'ala fi kitabillahil karim, kan gitu Al-Qur'an itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, isinya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam misalnya. Ya, atau la ilaha illahu Allahu la ilaha illahu, bahwa Allah lah tiada Tuhan selain Dia. Nah, ini kan Nabi Muhammad menyampaikan firman Tuhan. Ya. Berarti Nabi Muhammad penyampai firman. Begitu juga Yesus. Yesus ini manusia, penyampai firman. Apa yang aku sampaikan sebagaimana difirmankan oleh Allah kepadaku. Yohanes 12:50. Setelah aku terima firman itu, ya aku sampaikan kepada umatku. Ya, Yohanes 17 ayat 8. Apa isinya firman itu? Ajaran. Apa isinya ajaran? Di antaranya seperti Nabi Muhammad memperkenalkan Tuhan. Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Berarti yang firman yang mana? Yang firman itu adalah ucapan Yesus ini. Kalau dibukukan ya Injil. Mana yang firman kepada Nabi Muhammad? Ya Al-Quran. Gitu ya. Nggak lihat. Hitam nggak lihat. Oke. Nah, jadi gini. Jadi para nabi ini penyampai firman. Coba gini ya. Apa sih definisi utusan? Utusan itu penyampai firman. Yohanes 3:34. Barang siapa yang diutus oleh Allah, maka tugasnya penyampai firman. Kalau kepada Musa, Taurat yang firman Tuhan itu. Jadi firman itu adalah perkataan Tuhan. Mana datanya? Keluaran 34:28, Yeremia 15:16, Yeremia 30 ayat 4, Yesayel 3 ayat 4. Jadi orang Kristen salah paham. Ya, seakan-akan Yesus ini yang firman. Yesus penyampai firman. Yang benar itu pakai Al-Quran. Yesus ini bukan firman jadi manusia, tapi diciptakan dengan firman. Hamillah Maria, ataupun jadilah Yesus. Jadi seperti di perjanjian lama itu loh. Berfirmanlah Tuhan, jadilah cakrawala. Ping, jadi. Apakah firman jadi cakrawala? Tidak. Tapi diciptakan dengan kalimat kun. Itu yang benar itu. Cuma udah keliru dari 1 Yohanes itu ya. Pada mulanya firman. Firman itu bukan gitu sebenarnya. Yang benar itu Allah menciptakan manusia atau segala sesuatu dengan berfirman. Gitu ya. Itu kira kalau kita pakai data. Oke, silakan. Betul. Itu betul. Saya nggak membantah, semuanya betul semua. Memang firman itu, ya itu yang Ustadz bilang. Tapi kan kalau di kami meyakini gitu bahwa inilah anakku, kepadamulah engkau menyembah, engkau berserah. Tiada jalan, istilahnya firman itu kalau di kami Tuhan Yesus ini firman itu bukan seperti yang misalkan kayak tadi jadilah cakrawala atau apa, bukan seperti itu. Jadi maksudnya kalau di kami. Jadi firman itu adalah bagian diri Allah itu sendiri, Allah Bapa itu sendiri gitu. Nah, perbedaannya mungkin seperti itu aja mungkin Pak Ustadz. Nah, seperti ada Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu kayak gini, kayak di kita kan ada pertentangan seperti apalah gitu ya kan, tiga atau apa, sebetulnya nggak seperti itu. Kalau dari Katolik malah nggak seperti itu. Tuhan itu tetap satu, Allah Bapa itu satu. Roh Kudus dan Tuhan Yesus itu bagian dari Allah Bapa itu sendiri. Nah, seperti itu Pak Ustadz. Memang yang Pak Ustadz bilang itu betul semua. Dan nggak mengelak itu. Oke. Jadi gini, ini kalau firman jadi manusia ini mengarahnya ke pagan sebenarnya. Ajaran pagan itu keilahian dewa itu turun menjadi manusia, baik inkarnasi gitu. Tapi kalau ajaran samawi tidak, nggak ada. Anda kan ada, pasti yang pertama kali beriman orang Yahudi sampai sekarang. Yesus ditolak ini bukan dia sebagai Tuhan. Israel ini kan suka membunuh para nabi ini. Wahyu 16 ayat 6. Kalian pembunuh para nabi kan gitu. Setiap nabi yang Allah utus, yang kamu tolak, lalu kamu bunuh. Separuh diantaranya kamu salib, dan sisanya kamu sesat di rumah-rumah ibadah. Nah, jadi Yesus mau dibunuh itu karena dia ngaku nabi. Markus 6 ayat 4. Ya.
Dan bukan hanya Yesus yang dibunuh nabi itu. Banyak nabi-nabi yang dibunuh oleh mereka. Apa alasannya? Kata Yesus dalam Yohanes 8:37, kalian ingin membunuhku karena kalian tidak mau mengikuti ajaranku. Tidak mau mendengarkan ajaranku. Sama seperti Zakaria, ditolak, dibunuh. Nabi Muhammad sendiri waktu di Arab, di Quraisy, puluhan kali mau dibunuh oleh orang kafir. Apa alasannya? Karena mereka menolak sebagai utusan. Ya, terus tadi juga abangku Yohanes ini mengatakan Yesus diutus menjadi Tuhan, diberi kuasa. Salah. Semua para nabi diberi kuasa, yaitu mujizat. Mujizat itu pemberian Tuhan. Kisah para Rasul 2:22. Makanya ketika Yesus menghidupkan Lazarus, dia bersyukur kepada bapaknya, Bapak, aku mengucapkan syukur kepadamu karena banyak orang mengelilingi aku supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Supaya orang percaya, supaya dia itu dipercayai bahwa dia utusan Bapa seperti Musa. Nah, memang seperti itu ajaran samawi itu. Tuhan kalau menyelamatkan manusia, maka supaya manusia sampai kepada Bapa, kepada Tuhan, dia mengutus utusan memang seorang. Coba baca Yesaya 19:20. Ketika Tuhan ingin menyelamatkan manusia, dia mengutus seorang juru selamat. Nah, nanti juru selamat itu satu-satunya dia di zamannya Musa tidak akan selamat Israel tanpa melalui Musa. Karena saat itu yang diutus Musa. Tugas Musa memperkenalkan Tuhan. Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan 6 ayat 4. Yang tidak kelihatan, Keluaran 33:20. Yang tidak serupa dengan apapun, Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Sama seperti Yesus. Ketika Yesus diutus, dialah jalan satu-satunya. Ya, apa jalan satu-satunya? Mengenalkan Tuhan, menuju ke Tuhan. Tuhan siapa yang dikenalkan Yesus? Markus 12:29. Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tidak kelihatan, Yohanes 5:37. Sama seperti Musa. Maka di zamannya Musa lah satu-satunya jalan. Karena saat itu dia yang diutus. Di zamannya Isa, Yesus, dialah satu-satunya jalan kepada Bapa untuk mengenal Bapa. Ya, inilah hidup yang kekal, mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Di zamannya Nabi Muhammad satu-satunya untuk dunia. Karena diutus untuk seluruh dunia. Al-Furqan ayat 1. Jadi gitu sebenarnya. Cuma kalau ajaran pagan, orang seperti itu dijadikan dewa. Sehingga dituhankan. Itulah kesalahannya orang Kristen, tidak tahu definisi apa itu Tuhan, apa itu utusan. Padahal kalau Tuhan kata Yesus apa? Wujud tertinggi, yaitu Allah Bapa. Yohanes 13:16, Bapa lebih besar daripada aku. Yang kedua disembah. Makanya Yesus menyembah Allah. Mana datanya? Yohanes 4:22. Itu. Kalau utusan penyampai firman, menerima firman, gitu. Itulah. Kita itu harus menguasai kitab suci memang, ya, biar gak terkecoh. Silakan. Masuk. Yang tadi Pak Ustadz. Izin sedikit Pak Yohanes, saya minta waktu setengah menit ya. Iwan Pila, sambil di tap ya saudaraku, bantu tap layar dan jangan lupa bantu di follow narasumber di atas ya. Akun-akun yang belum di follow, bantu follow yang sudah follow, terima kasih. Dan sekali lagi Ustadz Tahta lagi live ya. Yang belum subscribe channelnya Ustadz Tahta, namanya Tahta Channel ya. Subscribe YouTube-nya. Silahkan Iwan Pila. Dan yang mau subscribe channel YouTube saya, namanya Abuya Strong Life ya, Abuya Strong Life. Barakallah semuanya Iwan Pila, sambil di tap saudaraku, terima kasih banyak. Ahi Bejo, Assalamualaikum Ahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Pak Yohanes ya, silakan Pak Yohanes. Gini, sekali lagi saya sampaikan kepada Pak Yohanes, kami di sini mendiskusikan data ya, dasar keimanan, yaitu kitab suci dan tentunya memakai akal sehat sebagai manusia. Kalau masalah iman atau doktrin atau dogma, kalau bisa jangan dibawa dulu biar diskusinya berjalan dengan lancar ya. Silakan kalau mau menanggapi, silakan Pak Yohanes, silakan dilanjut. Oke Bang, makasih Bang. Jadi terlepas untuk itulah ya Bang ya, mungkin kita sisihkan itu ya. Bolehlah tadi yang Pak Ustadz narasikan seperti itu masuk. Itu memang agak ada masuknya gitu. Tapi karena mungkin keyakinan kita berbeda Pak Ustadz, jadi mungkin tidak untuk dibahas lagi lah itu ya. Karena di kami jelas meyakini
bahwa itu adalah Tuhan sendiri, Allah Bapa itu sendiri gitu, bagian dari Allah Bapa yang menjelma. Nah, dan itu kan Tuhan Yesus itu kalau di kami itu dia turun ke dunia itu, istilahnya itu ada nubuatnya gitu. Dia bernubuat dulu di dunia, bukan langsung dia ujuk-ujuk ada di dunia seperti Nabi Musa gitu atau gimana, enggak. Nah, jalan ceritanya itu dia bernubuat dia akan mati di kayu salib menebus dosa dunia. Nah, barang siapa yang percaya sama dia akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi seperti itu kalau misalkan di kami nubuatnya, sampai kami mempercayai dan mengimani bahwa dia adalah Tuhan yang harus kami sembah untuk menuju jalan Allah Bapa. Nah, mungkin seperti itu kalau keyakinan kami ya Pak Ustadz. Nah, sekarang coba saya mau bertanya ke Pak Ustadz. Apakah di Al-Quran ada Pak Ustadz tentang kalau di Quran itu kan Yesus itu kan Isa Al-Masih, ya kan? Nah, apakah di Quran, karena saya dulunya belum sempat sampai mendalami kali tentang Al-Quran ya, apakah ada di dalam Al-Quran bahwa Isa Al-Masih itu setelah disalibkan naik ke surga, seperti itu, naik seperti dikitabkan dia naik ke surga gitu. Setelah dia mati, disalibkan, dia bangkit pada hari ketiga, lalu dia bertemu pada murid-muridnya dan berapa penampakan gitu kan, menampakkan diri, lalu dia terangkat ke surga. Apakah ada di dalam Al-Quran itu Pak Ustadz? Tunggu bentar ya. Saya nunggu adzan sebentar sedikit. Habis ini saya sholat dulu, ganti Bang Dito atau yang lainnya. Habis saya penyampaian terakhir ini. Jawa Barat masih imsak, masih 5 menit lagi. Sabar ya, sebentar lagi ya. Aman, Tad, aman. Adzan subuh masih 12 menitan lagi lah Jawa Barat. Iwan Pila sambil di tap ya saudaraku, sebelum sholat subuh, kalau bisa sampai 100k aja ya. Oke. Pertama, apakah ada tentang naiknya Yesus ke langit? Karena kalau bahasa Bible itu oranon itu langit ya, bukan surga. Pertama, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Dari versi Al-Quran, yang dibunuh, yang disalib itu bukan Isa. Isa kemana? Dia langsung diangkat hidup-hidup. Barrafa'ahullah dalam Al-Quran. Terus masalah penyaliban ini memang kita beda. Kalau dalam versi Islam, kita tahu kan di Bible itu Yesus melarikan diri dia. Yohanes 18 ayat 1 ketika mau disalib. Lalu dia berdoa, bersujud, meminta kepada Allah. Nah, Yesus ini mau dibunuh dengan cara tipu daya. Ingin ditelanjangin ya, mau diludahin, disiksa, dibuka pakaiannya ya. Nah, caranya tipu daya mereka. Dia tidak bersalah tapi mau dihukum yang memalukan. Coba baca Matius 26 ya.
Ayat 4. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat. Ya. Atau Markus 14 ayat 1. Hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi akan mulai 2 hari lagi. Imam-imam kepala dan ahli Taurat mencari jalan untuk menangkap Yesus dengan untuk membunuh Yesus dengan cara tipu muslihat. Apa tipu muslihatnya? Dia tidak bersalah tapi difitnah supaya salah. Matius 26:59. Nah, dalam versi Islam tipuan mereka ini dibalas oleh Allah, dikembalikan ke mereka sendiri. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Ya, mereka dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya. Tadi kan di dalam Bible banyak ayatnya. Mereka ingin membunuh Yesus dengan tipu daya. Ternyata dalam Al-Quran diluruskan itu. Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya mereka. Jadi yang mereka telanjangin, dibuka pakaiannya, yang mereka ludahin. Karena gini loh ya, orang Yahudi ini kalau ingin menghina seseorang, orang ini dosa besar, caranya disalib. Seakan-akan liciknya mereka gini, ayo kita bunuh Yesus ini dengan cara memalukan. Sekiranya orang yang tahu tentang sosok Yesus, maka di benaknya, oh Yesus itu orang jahat, orang terkutuk. Nah, Tuhan kan tidak mau nabinya mau digituin. Nah, tapi karena sudah tersebar kayak gitu, dipercaya oleh Kristen. Berarti Kristen ini membantu Yahudi untuk mempermalukan Yesus. Islam datang, tenang ya, yang mereka permalukan itu wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbialahum. Sudah ku ganti. Memang layak, memang benar-benar terkutuk. Tapi bukan Yesus. Makanya dalam Bible dijelaskan perjanjian lama ya, orang yang layak disalib itu orang dosa besar, yaitu suap penyuap. Yang kedua, orang yang mati salib termasuk orang yang dikutuk Tuhan. Nah, kenapa Yesus ini mau dibunuh tipu daya dengan salib? Karena orang Yahudi tahu kalau orang mati di salib menandakan dikutuk Tuhan dia. Nah, dalam versi Islam, Tuhan tidak mau nabinya dipermalukan kayak gitu. Makanya untuk Bang Yohanes masalah penyaliban memang kita berbeda. Kita memuliakan Yesus, wa makaru wa makarallah. Kristen mendukung Yahudi bahwa Yesus ini orang jahat, ya, seorang yang mati dikutuk Tuhan. Jadi benar kata Paulus Galatia 3:13, terkutuklah manusia yang di kayu salib itu, yaitu Yesus. Gitu. Oke. Saya mau sholat dulu. Nah, habis ini mau dilanjut, tidak masalah. Kang Dito, Bang Bejo, dan Kim Abuya silakan dulu ya. Saya mau sholat dulu. Ustaz, kebetulan saya juga mau ada persiapan. Saya serahkan dulu ke Kang Dito. Ini nih Kang Dito ini mantan Oten ya, Pak Yohanes dulu dia Katolik juga, jadi agak nyambung enak nih pembicaraan. Pak ya. Yohanes kan Katolik nih. Ya mungkin pembahasan karena belum kelar bisa dilanjut sama Kang Dito dulu. Yang lainnya boleh ikut menanggapi. Silakan Kang Dito. Atau mau ditanggapi dulu sama Pak Yohanes, silakan. Saya mau menanggapi dulu tadi penjelasan tadi Pak Ustadz ya kan. Oke, gitu. Saya itu bisa diterima lah ya, karena perbedaan jalur cerita tentang penyalipan itu bisa saya terima karena saya juga udah baca itu. Bahkan saya udah pernah dengar sendiri saat saya di Islam ya, saya udah dengar sendiri itu gitu. Nah, contohnya seperti ini misalkan karena kan ada sebagian umat Kristen yang meyakini Isa Al-Masih yang ada di Al-Quran itu adalah Yesus yang kami sembah sekarang. Ada sebagian, bahkan banyak saya rasa. Ada juga sebagian Kristen yang betul-betul menolak kalau itu adalah Isa Al-Masih yang tertulis di Al-Quran adalah Yesus. Jadi kita sama sebetulnya. Mungkin Muslim juga ada yang berbeda pendapat karena bila mana seandainya semua istilahnya bahwa betul Kristen itu atau kami Tuhan Yesus yang kami sembah itu betul adalah Isa Al-Masih yang ada di Al-Quran. Menurut umat Islam, kami ini kafir tidak? Apakah kami seperti yang banyak umat Muslim narasikan ya, bukannya semua ya enggak ya, tapi kan ada sebagian umat Muslim itulah yang membuat kadang ada perdebatan ya, mengkafirkan atau bagaimana gitu kan.
Nah, jadi kan kayak misalkan kami, terutama saya ya, yang percaya bahwa yang di Al-Quran itu adalah Tuhan Yesus yang kami sembah, gitu kan. Nah, kadang kan jadi bertolak belakang nih, kok gini sih Muslim ini, padahal kan ada juga di kitab dia. Bahkan saya juga meyakini kitabnya itu. Nah, kayak saya lah, contohnya saya pribadi lah. Nah, coba menurut kayak abang-abang sini ya, yang mungkin ilmunya lebih tinggi, saya nggak tahu apa-apa lah kalau dari agama. Menurut kalian lah, apakah kami pantas untuk dikafir-kafirkan gitu, atau dibilang ajaran sesat, atau dibilang seperti tadi saya baru masuk di itunya Nandar, bahwa hanya agama Islam yang benar, bukan paling benar tapi benar, yang lainnya salah katanya kan. Loh, kalau begitu narasinya kan berarti seolah-olah Isa Al-Masih yang ada di Al-Quran gitu loh, itu salah juga dong. Nah, kan gitu kan. Oke, kita hilangkan perdebatan tentang perjalanan Nabi Isa atau Tuhan Yesus itu. Kita sekarang nyambungnya ke itu aja satu, ke Isa Al-Masih ini gitu. Bagaimana itu menurut abang-abang sekalian gitu, tentang itu, bila mana memang betul Isa Al-Masih yang ada di Al-Quran adalah Yesus yang kami sembah? Apakah kami pantas, dan apakah kami masih agama yang salah, atau kami masih bisa dibilang kafir gitu? Coba itu deh. Siap, Pak Yohanes, nanti dijawab sama Kang Dito. Kang Dito sebelum dijawab, izin sebentar ya. Syekh, Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya Syekh, barakallah fik. Syekh afwan, ana a'zinu ilal hamam takrib fi qaryati salati subhi. أنا صلوا صلاة الصبح. نعم يا شيخ عفوا. نعم يا شيخ. ونحن في هذه الغرفة المجادلة الإسلام والنصارى. ممكن يا شيخ أسكت في هذا الوقت عفوا يا شيخ. نعم Naam, ana barakallah Syekh, barakallah, terima kasih. Saya udah suruh Syekh diam dulu. Kang Dito dilanjut. Saya izin ke air dulu, persiapan subuh, bentar lagi adzan. Kang Dito titip ya bentar. Ikhwan Pilah sambil ditap-tap ya. Ikhwan Pilah. Fadhol Kang Dito, fadhol. Baik Pak Yohanes. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini Masya Allah jarang ya saudara-saudara Kristen itu menyamakan Nabi Isa alaihissalam dengan Yesus Hamasyah atau disebut Yesus. Ya, saya jawab dari sisi fakta histori. Di negara kita Bible itu masuk sampai dengan terbitnya Bible terakhir tahun 2000, itu semuanya tertulis Isa Al-Masih. Itu poinnya. Pak Yohanes mungkin bisa cek fakta histori. Era kita sekarang era digital, maka gampang untuk mengakses, mencari tahu kebenaran apakah memang Isa Al-Masih yang disebutkan di dalam terbitan Bible seluruhnya sampai dengan terbitan tahun 2000. Setelah itu baru nama Yesus muncul. Itu yang pertama. Kemudian, apakah masih kafir kami orang yang menuhankan Nabi Isa alaihissalam seperti halnya di dalam Al-Quran? Silakan simak di terjemahan Al-Quran surah Al-Maidah ayat 17. Di situ dikatakan, kafirlah bagi orang yang menuhankan Isa Al-Masih. Jelas di situ Pak, ya Pak Yohanes. Maka kalau tentang penyalipan tadi, ya, di mana apakah Bible juga merangkan sebenarnya Nabi Isa alaihissalam atau Yesus itu tidak mati atau bahkan tidak disalib? Dikatakan bangkit, tapi yang mengatakan bukan Nabi Isa alaihissalam sendiri atau Yesus sendiri. Coba kita simak di Lukas 9 nomor 27. Sesungguhnya orang-orang yang hadir di sini ada satu yang tidak akan mati. Itu perkataan Yesus. Di antara semua orang yang di sini, termasuk dia yang mengatakan, itu ada yang tidak akan mati. Kita orang Islam meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak mati. Dari tadi yang disampaikan di surah An-Nisa ayat 157 dan 158 jelas. Kami orang-orang Islam meyakini Nabi Isa alaihissalam tetap hidup dan nanti akan diturunkan, diutus untuk membunuh Dajjal. Sebagai salah satu tanda hari kiamat. Itu poinnya Pak Yohanes. Tapi yang terpenting di sini, kalau Anda memang pernah nih di Islam mengucapkan kalimat syahadat, kami meyakini ada beberapa unsur. Memang di Islam secara fikih
Itu rule bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan-aturannya sebagai orang yang bertakwa, yaitu melakukan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Contoh perintahnya apa? Salat itu wajib, kan gitu. Bagi orang yang tidak beriman atau awalnya beriman kemudian tidak, salah satunya adalah mengeluhkan tentang 5 kali dalam sehari. Itu poinnya. Kebanyakan, akhirnya banyak orang yang aku cari agama yang simpel sajalah. Kemudian Bang Yohanes, kalau kita melihat ukuran manusiawi ya, kita harus belajar kepada orang yang disabel, orang yang tidak bisa melihat. Apakah di zaman itu Nabi Isa atau Yesus menyembuhkan orang buta itu nggak ada maksud? Coba belajar dari sana. Kami pun di Al-Quran dikatakan kepada orang-orang yang sebenarnya sudah tahu kebenaran itu, tetapi mereka tidak beriman. Selayaknya orang yang buta dan tuli. Apa itu? Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Kebenaran itu nyata. Tetapi mereka memang tidak beriman. Sekalinya mereka beriman, kemudian pada saat berkumpul dengan teman-temannya yang kafir, mereka akan berbicara, saya hanya mengolok-mengolok saja. Ini Al-Quran semuanya sudah memberitahukan kepada kita kebenaran Islam itu. Kalau tadi dikatakan tadi Abang dengan Bang Nandar, inna dzina indallahil Islam. Tapi kalau di sini saya tambahin surah Ali Imran ayat 85. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka agama itu tidak akan diterima. Dan dia akan termasuk golongan orang yang rugi. Nah, kalau disamerikan, kenapa harus belajar kepada orang yang buta? Apakah orang buta dalam masa Nabi Isa atau Yesus itu setelah dia diberikan penglihatannya menyembah Yesus, menuhankan Yesus? Tidak ada satupun literlek di dalam Bible, nggak ada. Nah, itu tandanya apa? Bahwa orang buta itu melihat Yesus ya manusia. Sebelum dia buta, apakah dia tahu Tuhannya yang mana? Kita harus belajar sama orang yang buta. Karena manusia orang buta ini pasti hanya bergantung kepada manusia yang lain. Meminta tolong. Apakah dengan meminta tolong kepada manusia, orang buta ini menuhankan manusia itu? Jawabannya enggak. Maka secara akal, ya, secara kita manusiawi, kalau di dalam Al-Quran diberitahukannya segala sesuatu bahwa menciptakan manusia, diberikan nanti imbalan balasannya. Surah Ar-Rahman berapa kali disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, fabi ai ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan? Itu sindiran dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kepada orang yang buta. Apa orang yang buta itu tidak boleh merasakan nikmat Tuhan, sementara masih diberikan syukur hidup, kan gitu. Maka kita semuanya wajib menjawab lah, alhamdulillah. Ini poinnya. Jadi Pak Yohanes, kalau mau berbicara kristologi lagi, Anda sudah percaya, beriman, kemudian sekarang disebut kafir, yaitu konsekuensi. Bukan kami orang-orang Islam yang mengatakan, tetapi Al-Quran. Tadi dikatakan, sungguh kafirlah orang yang menuhankan Isa Al-Masih. Itu Al-Quran. Dari mana Al-Quran ini? Dari Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha mengetahui apa yang tidak diketahui oleh manusia. Bagaimana orang buta itu kemudian hanya dia bisa berbicara dan mendengar, tapi tidak melihat. Ia ada yang banyak beriman. Tapi kalau ada orang buta yang masih tidak beriman atau kafir, apakah salahnya orang buta? Karena tidak sampainya kebenaran itu. Maka dari sini saya rasa Pak Yohanes lebih merenungkan. Kalau hanya dalil misalnya ada terdapat manusia menyembah Yesus, ternyata manusia itu kerasukan iblis. Kalau ada manusia yang mengatakan engkaulah anak Tuhan, engkaulah anak Allah, ternyata iblis juga yang berbicara gitu loh. Markus 3 nomor 11. Iblis itu jatuh tersungkur dan berteriak, engkaulah anak Allah, katanya. Nah ini, apakah manusia yang mengakui seperti iblis kemudian tidak ditegur oleh Yesus? Yesus mengajarkan di Yohanes 8 nomor 44, tadi disinggung. Iblislah yang menjadi bapakmu. Ini peringatan. Jangan mengikuti perkataan dan apa yang dilakukan oleh iblis. Iblis itu penyesat.
Kalau di Bible Anda masih belum tahu ada terdapat dua Yesus, Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah, penyesat akan datang menggunakan namaku. Dari situ kalau kita berpikir, apakah Yesus tidak mengatakan akan ada Yesus yang lain? Atau Yesus palsunya? Yang mengaku kemudian dia hanya berkata bukan manusia, tetapi dia meyakini aku Yesus orang Nazaret yang diakui oleh Paulus. Dari situ Paulus bisa mengatakan dirinya seorang rasul. Padahal Yesus sendiri mengatakan, waspadalah terhadap penyesat yang akan datang menggunakan namaku. Yesus yang mana lagi? Yesus di padang gurun, itu ketemu sama Paulus. Yesus di bilik, ruang bilik itu penjara. Penjara itu kalau Pulau Patmos itu tempat pengasingan. Apakah itu bukan termasuk penjara? Jadi yang ketemu dengan Yesus yang bukan Yesus, ini membuat nilai-nilai penyesatan menurut Yesus. Sehingga dikatakan 2 Yohanes pasal 1 nomor 7. Barang siapa yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia, itulah penyesat antikristus. Sekian dari saya penjabaran yang mungkin sedikit menggoncang ya. Mudah-mudahan bisa direnungkan dari referensi bagaimana kita melihat saudara kita yang tidak sempurna lahirnya, kemudian diberikan keterbatasan dalam melihat. Itu dulu Pak Yohanes, silakan. Ya, Pak Yohanes izin sebentar ya, di sini udah adzan subuh. Iwan Pilah, di sini mungkin ada Kang Dito yang bisa mengatur dan Ustadz Dahtam barangkali sudah beres ya sholatnya. Iwan Pilah sambil di tap ya biar kuat komalnya. Ini biasanya kalau saya ninggalin sholat subuh pas lihat HP udah rungkad aja. Ya sekarang agak ngeri tentara Romawi saudara. Sambil di tap ya, akun lama saya belum bangkit kebetulan ya. Ini akun kedua, silakan yang belum follow bantu di follow semua narasumber muslim di atas. Termasuk ini Syekh ya, Syekh dari Palestina beliau. Bantu di follow juga Iwan Pilah ya. Ahidias, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dito, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin sholat subuh dulu ya Kang Dito ya. Tap layar saudara. Mangga. Lanjut, Masya Allah. Jadi terlepas dari tadi ya, Bang Dito, bisalah itu memang itu kan istilahnya keyakinan sebetulnya itu ya, Bang Dito. Karena kan perjalanan Isa Al-Masih yang Sebenarnya bukan keyakinan tadi. Yang di Injil itu udah berbeda gitu. Kalau di Injil itu kan dia turun ke dunia itu menjalankan nubuatnya bahwa dia akan disalib gitu kan. Jadi memang udah berbeda, narasinya juga udah berbeda jalan ceritanya. Nah, jadi saya balik lagi ke pertanyaan saya yang tadi. Nah, bila mana betul lah sekarang kayak saya juga meyakini bahwa Isa Al-Masih yang ada di Al-Quran itu adalah Yesus itu sendiri. Yang sekarang saya yakini, yang saya imanin gitu ya kan. Nah, jika memang itu terdapat di Al-Quran bahwa jika kau menyembah Isa Al-Masih adalah kafir, lalu pertanyaan seperti ini Bang Dito. Nah, untuk apa sekarang ada dibuat di Al-Quran, bahkan mujizat, bahkan Isa Al-Masih turun kelak di hari pembalasan pun ada gitu loh. Nah, dan kita meyakini semua ya di segala kitab bahwa setiap nabi itu membawa mujizatnya itu kitab, seperti kayak Nabi Isa mungkin Alkitab kan, kayak Nabi Rasul Muhammad dia Quran gitu. Terus untuk apa gitu loh? Kalau di Al-Quran pun itu ditulis untuk mengimani kitab-kitab sebelumnya, tapi tadi seperti Abang Dito terangkan bahwa siapa istilahnya yang menuhankan Tuhan Yesus itu kafir gitu loh. Saya jadi agak bingung ini cara memahaminya seperti apa gitu. Gimana itu menurut Anda? Baik. Kang Dito. Kayaknya tadi berkata tentang yang disampaikan Kang Dito adalah keyakinan. Sebenarnya bukan Bang Yohanes, karena yang disampaikan Kang Dito tadi sudah perbandingan daripada ilmu berdasarkan literasi yang ada dari panduan pengajaran kekristenan Bible dan juga perbandingan dari Islamnya gitu ya, yang diluruskan oleh Al-Quran dalam Islam gitu. Jadi kalau misalnya yang dibilang Pak Yohanes tentang
keyakinan itu yang disampaikan Pak Yohanes tentang apa yang diimani berdasarkan pendapat Pak Yohanes atau pendapat dari kekristenan, ya, yang sebenarnya nggak bersumber dari pewahyuan gitu. Karena gini, Kan dari Injil perjalanan kan saya bilang tadi itu keyakinan itu kan Injil. Saya meyakini Injil saya. Dalam Injil itu perjalanan Isa Al-Masih itu tidak seperti itu, tidak seperti tadi Bang Dito uraikan. Karena saya juga pernah mendengar itu di Muslim. Gitu. Memang perjalanan itu gitu loh. Makanya saya ya bilang betul. keyakinan gitu. Ya, makanya yang disampaikan Kang Dito tadi itu berdasarkan literasi, panduan pengajaran Bible dan Al-Quran. Tapi karena Bible bukanlah pewahyuan, berbeda dengan Al-Quran yang merupakan seluruhnya adalah wahyu, ya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa wahyu yuha, yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, kepada para sahabat sampai pada kami sekarang, ini bersumber dari wahyu firman Allah melalui malaikat Jibril, gitu ya. Beda dengan yang dikatakan Bang Yohanes tadi tentang diimani Yesus sebagai Tuhan. Sudah jabarkan Kang Dito tadi, itu bukan berdasarkan dari pewahyuan, tapi pendapat-pendapat, ya, yang didapatkan dari tulisan dalam Bible. Yang Bible itu sendiri, ya, ini hanya pengisahan-pengisahan dari personal-personal. Yang pernyataan tentang ketuhanan harusnya bersumber dari Sang Tuhan itu sendiri, pewahyuan. Baru boleh dikatakan sebagai sebuah keyakinan, keimanan. Kalau benar sumbernya, gitu. Masalahnya, Ada Bang sumbernya, ya nggak mungkin kita nggak sembah Tuhan Yesus. Kalau kan bahkan istilahnya Allah Bapa pernah bersabda, inilah anakku yang kuutus bagimu. Nah, itu ada ayatnya, kan gitu. Kalau makanya tadi saya bilang, kalau dari Injil kita sama gitu loh. Ada tertulis bahwa yang poin tentang anakku, padanya aku berkenan, itu nggak menyatakan tentang sosok Yesus yang adalah Tuhan tadi, Sang Tuhan itu seperti kata Bang Yohanes tadi sejak awal. Itu enggak salah. menyatakan bahwasan dia adalah utusan Tuhan yang direstui oleh Sang Tuhan. Itu ke situ larinya. Oke, bisa saya lanjutkan Akhi Bejo? Baik, Bang Yohanes tadi menanyakan kalaulah memang tertulis seperti itu di dalam Al-Quran, buat apa kan begitu ya? Al-Quran ini sebagai pedoman hidup, peringatan dan juga pemberi tahuan. Jadi Al-Quran sudah menerangkan kafirlah bagi orang yang mengatakan Isa Al-Masih itu Allah. Jadi kami semua orang Islam tidak akan menyembah Isa Al-Masih. Karena di dalam Al-Quran kalau dibaca dari awal sampai akhir, itu isinya adalah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Apalagi di dalam surah Al-Ikhlas dikatakan lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Allah. Bagaimana untuk mengenal Allah? Cukup dengan meyakini Allah laisa kamislihi syai'. Tidak serupa dengan makhluknya. Sehingga Al-Quran memberikan peringatan kepada kita. Ada di dalam surah Al-Maidah tadi, kafirlah orang yang mengatakan Isa Al-Masih adalah Allah. Itu fungsinya Bro Yohanes. Kalau di dalam Bible, oke, kita bisa uji. Nanti ya sampai Ustadz Tahta kembali hadir. Tadi yang saya katakan, di dalam Lukas pasal 9 nomor 27. Jelas atau tidak itu? Bahwa sesungguhnya aku berkata kepadamu, semua orang yang hadir di sini ada satu yang tidak akan mati. Siapa kira-kira? Kalau Yesus yang mengatakan di antara semua orang yang hadir dengan termasuk dirinya itu tidak akan mati. Nah, di Al-Quran Nabi Isa alaihissalam surah An-Nisa ayat 157 tadi diangkat oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Jadi tidak mati gitu loh. Kalau ini perkataan Yesus sendiri yang mengatakan ada satu yang tidak akan mati sampai dengan melihat kerajaan Allah, ya sudah jelas Yesus itu nggak mati, nggak bangkit. Kalau tentang konsep penuhanan Yesus, ya, maka teologi yang berbicara ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Mana yang Tuhan? Kalau ternyata yang di Bible adalah Yesus sentral. Yesus mengatakan aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Kalau dikatakan anak dalam teologi ternyata dia bertuhan.
Ya, saya rasa itu mungkin ditanggapin dulu. Ini Ustadz Tunatata udah kembali, giliran saya mau subuhan juga. Silakan Pak Yohanes menyimak. Silakan mau ditangkapin dulu Bang Yohanes. Dan saya mau selesaikan juga dengan Bang Yohanes, nanti yang lainnya gantiin saya habis ini. Jadi tadi kan Apa yang pertanyaan atau apa, silakan. tadi yang saya meneruskan lagi yang tadi jawaban dari Bang Dito, kata bahwa Muslim mengkafirkan bila Isa al-Masih dianggap Allah atau Allah gitu kan. Nah ini saya mau larat tentang ini gitu. Sebetulnya kan di kami itu ada jalan ceritanya gitu. Bukan berarti kami menganggap bahwa Allah Bapa itu sendiri yang turun menjelma menjadi Nabi Isa, bukan gitu. Nah kalau di kami kan itu firman atau bagian dari Allah. Nah, dan itu ada nubuatnya. Jika memang dalam Al-Quran tertulisnya bahwa Nabi Isa itu diangkat gitu ya kan. Nah, jika berarti kan tidak sejalan dengan Injil. Artinya di Injil itu kan turunnya Nabi Isa itu atau Yesus itu untuk menjalankan nubuatnya, yaitu menebus dosa dunia. Kan begitu. Jika dia tidak disalibkan, jika dia tidak mati, mungkin Injil itu tidak akan ada. Kan gitu. Mungkin tidak akan ada juga yang akan meyakini atau menjadikan Isa al-Masih atau Tuhan Yesus ini panutan jalan hidup gitu. Atau Tuhan lah dibilang. Oke. Nah, jadi mungkin kayaknya salah itu untuk misalkan kalau dengan Oke, sudah. bisa itu Oke. Jadi Bang Yohanes ini kalau saya teliti, gak ngerti sama sekali tentang Bible berarti. Pertama katanya, kan Yesus itu sudah ada nubuatnya. Ya memang ada nubuatnya, tapi bukan sebagai Tuhan. Yesaya 19:20. Tuhan ketika menyelamatkan manusia, dia mengutus seorang juru selamat. Contohnya, di zamannya Musa, dia menyelamatkan, Tuhan mengutus Musa untuk menyelamatkan Israel dari Fir'aun. Makanya mereka orang diutus Tuhan itu Mesias namanya. Di zamannya Daud mereka tertindas lagi. Tuhan mengutus Daud, berperang Daud. Di zamannya Yesus mereka tertindas oleh Romawi. Yesus diutus. Nah, Yesus yang dibunuh karena ditolak. Kalau Musa diterima. Ya, yang kedua, Ulangan 18 ayat 18. Aku akan kubangkitkan nabi sepertimu, Musa. Aku akan meletakkan firmanku kepada mulutnya, kan gitu. Nabi. Orang Kristen itu salah paham. Tidak ada nubuat Tuhan akan turun itu. Yang ada itu seorang nabi, Ulangan 18:18, atau seorang penyelamat, utusan Tuhan, Yesaya 19:20. Makanya ini digenapin oleh Yesus. Aku ini seorang nabi, Markus 6 ayat 4. Ya banyak datanya itu. Tapi Kristen malah mentuhankan. Yang kedua, Yesus turun menebus dosa, gak ada. Yesus mau dibunuh, itu keinginan iblis. Yohanes 8:37. Iblislah bapakmu karena kalian ingin membunuhku. Yesus mengajarkan menebus dosa itu bukan dengan darahnya dia, ya, tapi dengan bertobat. Mana datanya? Matius 4:17. Ya. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius 18 ayat 3. Lalu aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bagaimana caranya bertobat? Istighfar, minta ampun. Lukas 11 ayat 4. Kenapa kau harus bertobat? Karena dalam ajaran samawi, Tuhan ini ingin membuktikan bahwa dia maha pemaaf. Sehingga dosa apapun kalau minta maaf ke dia, pasti dimaafkan. Mana datanya? 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kalau dalam Al-Quran Az-Zumar ayat 53. Kenapa kok
ajaran para nabi ini bertobat, karena siapa yang berdosa dia yang tanggung jawab, dia yang bertobat. Bapak tidak bisa menanggung dosanya anak, anak tidak bisa menanggung dosanya bapak. Tidak ada dosa waris. Mana datanya? Yeskil 18:20, Ulangan 24:16, Matius 16:27, Yeremia 31:29, 2 Tawarikh 26 ayat 4, 2 Tawarikh 18 ayat 20. Apa bunyinya di situ? Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya dia sendiri. Ya, jadi ajaran samawi, saya yang bersalah, ya saya yang bertobat. Ya, tidak ada. Tenang ya, kalau kalian bersalah nanti saya turun. Kamu bunuh saya ya, dengan dosa, dengan darah saya kamu akan ditebus. Gak ada, itu ajaran dewa Molok. Coba ajaran pagan itu, ketika mereka berbuat salah, maka dewa minta tumbal darah manusia. Gak ada, itu ajaran pagan kayak gitu itu. Dalam ajaran samawi, membunuh manusia dosa besar. Makanya adanya korban, apa korban? Binatang yang halal disembelih. Sedangkan kalau menebus dosa dengan darah manusia, ajaran pagan, dewa-dewa. Jadi rata-rata Kristen itu, waduh, ya parah banget tentang Bible, tidak ngerti sama sekali. Gitu. Silakan satu-satu kita bahas, ayo. Apalagi? Agak bingung sih ya Pak Ustadz, kalau misalkan kayak Pak Ustadz kan tadi mengambil sepotong-sepotong dari ayat-ayat perjanjian baru gitu. Karena kan kalau dalam perjanjian lama, nubuatnya Tuhan Yesus Nabi Isa itu kan itu datang, dia akan disalibkan, menderita, menanggung dosa dunia. Coba pakai data. Di mana itu? Ya. Kalau memang ada data kayak gitu, pasti orang Israel tahu, dan Yesus seharusnya menerima. Kenapa Yesus mengatakan gini? Iblislah bapakmu. Kalian ingin melakukan kemauan bapakmu, dialah pembunuh manusia. Kenapa dia tidak ngomong gini? Oh, kalian itu baca nubuat ya, gak sabar ya, ingin ditebus ya dosanya. Kenapa gak gitu? Malah dikatakan iblis yang ingin membunuh dia. Ya Yesus melarikan diri. Kabur dia, berdoa dia minta keselamatan dia. Gitu, jadi gak nyambung gitu ya. Silakan. Ya saya nggak bisa memperpanjang lagi, karena kalau memang di keyakinan kami ya begitu Pak Ustadz. Makanya keyakinan itu harus ada data. Sekarang gini ya, yakin tidak punya data, iman buta. Sama dengan ada orang menyembah pohon beringin. Kenapa kamu menyembah pohon beringin? Kenapa? Suka-suka gue. Ya sudah kalau gitu. Kalau umat Islam enggak. Kenapa kamu mentuhankan Allah? An-Nisa 36. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Ya, Tuhanmu itu siapa? Tahta Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Seperti apa dia? Asy-Syura 11. Laisa kamitslihi syai'. Ya, bisa dilihat enggak? Al-An'am 103. Sama ketika Yesus ditanya, "So siapa Tuhanmu?" Allah Bapa. Ya, yang tidak kelihatan. Yohanes 5:37. Yang Esa Markus 12:29. Ya, Musa juga gitu. Tuhanku Allah yang satu. Ulangan 6 ayat 4. Tidak kelihatan. Keluaran 33:20. Tidak serupa dengan apapun. Keluaran 9:14. Yesaya 40:18. Sama dengan Nabi Muhammad Tuhannya. Kristen ini yang beda. Kok tiba-tiba melantik anak manusia jadi Tuhan, tidak punya data lagi. Gimana itu? Ayo. Ya gimana lagi saya bilang Pak Ustadz, karena kan kalau di kami, ya mungkin dari agama Kristen semua udah meyakini itu. Setiap pendeta dan pastor, dan bahkan mungkin saya nggak bisa ngasih Injilnya ya, atau ayatnya ya, karena saya lagi ngambil laptop saya pas habis baterai, bahwa dia akan menderita, disalibkan gitu kan, dan bangkit pada hari ketiga. Itu ada itu Pak Ustadz. Itu ada gitu datanya. Itu ada juga gini ya. Ada di Taurat Musa bahwa dia akan mati 3 hari dan bangkit di hari ketiga. Gak ada itu.
dalam kitab Taurat dan para nabi gak ada sama sekali. Ya, andai kan ada, pasti orang Yahudi beriman ayat itu. Yesus, kamu harus dibunuh. Lo gak bisa. Lo ini nubuatnya bahwa kamu akan mati 3 hari bangkit. Oh iya ya, seharusnya gitu. Apa nyatanya? Justru ya Yesus mau dibunuh. Apa kata orang Yahudi? Ya, mereka kata Yesus, mereka ingin membunuh aku karena mereka tidak mau mengikuti ajaranku. Yohanes 8:37. Yesus membalas, wah kalau gitu iblislah bapakmu. Masa aku mau dibunuh? Kalau kamu memang bapakmu Abraham, seharusnya kamu menyayangi aku. Masa ngaku-ngaku bapaknya Abraham, tapi mau membunuh aku? Gak cocok. Berarti iblis yang cocok bapakmu. Gitu. Jadi yang kedua gini ya, kan gak mungkin kan ya. Kalau memang Yesus ini mati dengan darahnya menebus dosa, gak nyambung. Gak nyambungnya gimana? Masa iblis seakan-akan, kata iblis ya, seakan-akan saya ingin manusia ditebus dosanya, maka saya harus bunuh Yesus itu. Gak mungkin kan? Masa ada iblis membantu manusia supaya masuk surga? Gak mungkin. Kecuali memang ada data, baik ucapan Yesus atau perjanjian lama, bahwa Yesus ini memang dinubuatkan akan mati. Dua-duanya gak ada. Perjanjian lama gak ada, perjanjian baru gak ada. Bahkan Yesus marah, dikatakan iblis yang ingin membunuh dia. Bahkan Yesus melarikan diri, sehingga sama sekali tidak masuk akal. Secara data, secara akal gitu. Ya kan? Saya nggak bisa lagi bilang ngomong apa-apa kalau begitu, karena kan kalau saya nanti pastilah kalau besok mungkin lah kalau pas ada laptop saya udah hidup. Ya, nanya-nanya aja tidak apa-apa lah. Nanya apa kek? Nanti saya jawab pakai Quran dan Bible nanti. Ya, itu aja tadi sih yang kalau saya pertanyakan ke Bang Dito tentang jika memang bila mana ternyata kayak seperti saya meyakini. Saya meyakini bahwa Isa Al-Masih yang terdapat di Al-Quran adalah Yesus. Karena kan sebagian Kristen juga meyakini bahwa yang terserat di dalam Al-Quran itu adalah Yesus, Isa Al-Masih. Bila memang itu kami meyakini itu, apakah kami masih disebut kafir atau agama yang tidak benar? Tadi dijawab kita harus kafir. Karena gini, apa itu definisi kafir? Kafir itu menutupi kebenaran, menolak kebenaran, mengingkari. Misalnya Nabi Muhammad dalam Al-Quran dia seorang utusan dan seorang nabi. Maka ana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dan Nabi Muhammad penyampai wahyu. An-Najm ayat 3-4. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad memperkenalkan Tuhan itu Allah. Allahu la ilaha illa huwa atau kebun 13. Tiba-tiba saya mentuhankan Nabi Muhammad, kafir saya. Kafirnya di mana? Bertentangan dengan kitab suci Al-Quran. Begitu juga tentang Isa. Isa dalam Al-Quran utusannya Allah untuk Israel, Al-Maidah 49. Seorang nabi Maryam 30. Penyampai firman Al-Maidah 46. Mentuhankan Allah, Al-Zukhruf 64. Tiba-tiba saya mentuhankan Isa, kafir saya. Walaupun saya pakai Bible, Kristen ini kafir menurut Yesus. Kafirnya di mana? Yesus mengatakan Tuhan yang benar itu Allah, Markus 12:29. Yesus mengatakan Nabi, Markus 6 ayat 4. Ya, penyampai firman, Yohanes 17 ayat 8. Tiba-tiba kok dituhankan, kafir. Kafirnya di mana? Bertentangan dengan ucapan Yesus. Gitu. Jadi kafirnya kalian bukan hanya Al-Quran ya, yang mengatakan kafir. Yesus lu mengatakan kafir kepada kalian itu. Karena kafir itu tidak mengimani apa yang disampaikan oleh Yesus. Atau kalau saya tidak mengimani apa yang disampaikan Nabi Muhammad. Gitu ya. Bang Jibril, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ikhwan Fillah sambil di follow ya narasumber muslim di atas, saudara. Barakallah. Lanjut Pak Yohanes atau si Melvin kagak sembuh-sembuh lo, lanjut.
Mungkin ya Bang Jibril ini kan orangnya jarang masuk pun sesuai kebutuhan. Beliau aja yang ngomong habis ini. Kalau saya kan sampai subuh lagi saya tidak apa-apa di sini. Kalau Bang Jibril ngomong apa? Kalau ini tentang isi Al-Quran yang ada tertulis untuk mengimani Injil atau kitab sebelumnya. Al-Maidah 44. Nah itu seperti apa itu penafsirannya itu? Oke. Kalau kita itu ya rata-rata ketika Allah mengatakan berfirman ya bahwa Nabi Muhammad membenarkan kitab-kitab sebelumnya ya dan umat Islam percaya, maksudnya apa? Ada beberapa hal. Pertama tentang ketuhanan ya. Yang kedua biasanya tentang sifatnya Nabi Muhammad. Bahwasanya alladzina atainahumul kitaba yarifunahu kama yarifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumul haqqa wa hum ya'lamun. Jadi sebenarnya mereka ini kenal tentang Nabi Muhammad yang ada di Taurat dan Injil. Tapi mereka malah menyembunyikan, mengganti ya. Padahal di kitab mereka ya ada gitu loh. Nah, kami umat Islam ketika diperintah beriman kepada Taurat dan Injil dalam hal apa? Pertama, bahwa Nabi Isa dan Musa ini pernah diberi kitab ajaran. Kami percaya itu. Terus tata cuma percaya doang, tidak dilakukan. Ya enggak. Kan kitab-kitab itu hanya untuk satu kaum doang. Musa untuk Israel dalam Keluaran 3 itu. Untuk jemaah Yakub. Yesus untuk Israel, Markus 15:24. Bukan untuk saya. Kalau saya di zamannya Nabi Muhammad untuk seluruh dunia. Al-Furqan ayat 1. Ya. Jadi kami beriman bahwa kitab itu pernah ada diberikan kepada Musa dan Yesus untuk kaumnya. Sama dengan gini, kamu percaya di Malaysia ada undang-undang? Iya, percaya. Iman kan, percaya kan? Kenapa kamu tidak ikut undang-undang Malaysia? Saya bukan orang Malaysia. Kamu percaya ada Taurat dan Injil? Iya. Kenapa tidak dilakukan? Loh, saya bukan umatnya Israel. Bukan orang Israel saya. Sedangkan Musa mengatakan untuk jemaah Yakub Taurat itu. Yesus mengatakan untuk Israel, Matius 15:24. Nah, setelah itu Israel ditinggalkan, Allah mengutus Nabi Muhammad untuk seluruh dunia. Al-Furqan ayat 1. Gitu sebenarnya ya. Oke. Begitu, Tat. Sekarang contoh misalkan ini kan, ternyata memang Tuhan itu Allah itu satu. Mengutus nabi-nabinya seperti tadi Ustaz katakan Musa, Isa dan Nabi Muhammad yang terakhir. Jika memang sekarang Islam untuk seluruh dunia, gitu kan, kita kan ini bicara, saya nggak bicara dengan data atau apa ya, ini bicara dengan logika gitu. Terus untuk apa sekarang Allah atau Allah itu menurunkan Musa dan nabi-nabi sebelumnya, juga Isa, kalau memang akan ada penyempurna nanti terakhir Muhammad gitu. Nah itu kan agak nggak gimana ya, berarti ajaran yang difirmankan atau yang ini kan oleh Allah itu sebelum ada Al-Quran, berarti kan itu salah dong berarti. Oke, jadi gini, untuk apa Allah mengutus Musa, Yesus? Ya untuk umatnya. Kan Musa untuk Israel, supaya Israel kenal Tuhan. Ya, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, Ulangan 6 ayat 4. Begitu juga mengutus Yesus untuk Israel, ya sama, meneruskan. Markus 12:29. Tapi kan hanya untuk Israel mereka. Lalu telahir Allah mengutus nabi yang telahir ini untuk seluruh dunia. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alam, seluruh alam. Apa tujuannya? Ya supaya seluruh dunia mengenal Allah. Coba sekarang secara logika ya. Andaikan Allah tidak mengutus Nabi Muhammad, kira-kira siapa yang akan kenal Allah itu? Melalui siapa? Gak ada kan? Loh, bukannya kan sebelumnya sudah ada Musa dan Nabi Isa. Tapi kan untuk Israel saja. Gini Tat, izin, Ustaz, izin Ya. menyempurnakan. Ya. Izin menyempurnakan. Ya, Jadi kalau kita analogikan, Bang, kenapa ada nabi-nabi sebelum ini dan seterusnya, itu karena untuk pembelajaran satu. Kedua, kalau anak SD kita ajarin algebra, kita ajarin sinkostan, kita ajarin ekonomi, buku besar, buku kecil, itu akan susah.
Kenapa? Mesti ada perkenalannya dulu, mesti ada awalnya dulu, dan mesti ada pembelajaran. Contoh, sekarang saya contohkan ya Bang ya. History will repeat itself. Sejarah akan selalu berulang. Contoh, Nabi Nuh. Kalau dari Islam, Nabi Nuh ini diperintahkan oleh Tuhannya yang maha pengasih lagi maha penyayang, Tuhan yang tidak terlihat, disuruh dia untuk membuat bahtera karena nanti akan ada banjir dan seterusnya, untuk membasmi kaum-kaum pagan, penyembah makhluk, penyembah Tuhan-Tuhan yang terlihat. Nabi Nuh menyampaikan itu kepada umatnya, dan umatnya ini bilang, mana Allahmu, mana Tuhanmu tidak terlihat, lihat nih Tuhan saya terlihat, lihat nih ada berhalanya, Tuhan saya pernah turun, dan seterusnya. Nah, kaum-kaum pagan itu akan selalu seperti itu. Sekarang kita lihat, history repeat itself. Sejarah akan selalu berulang. Kita bisa lihat di room-room TikTok ini sekarang. Kita kalau scroll-scroll, kita bisa lihat siapa yang bilang, mana Allahmu, mana Tuhanmu. Tuhan, lihat nih Tuhan saya pernah turun, berhala saya bisa terlihat. Mana Allah kuasa Tuhan. Sampai nanti begitu banjir, sampai 40 hari pun banjir itu udah turun. Ini kafir-kafir penyembah berhala ini akan selalu seperti itu. Jadi kenapa nabi-nabi sebelumnya ada? Untuk menjadi pembelajaran untuk kita. Kalau nggak ada nabi-nabi sebelumnya, kita nggak belajar. Masalahnya begini Bang, Gitu Bang. contohnya seperti inilah. Masalahnya kalau memang seperti itu, masalahnya seperti di Alkitab, tidak ada narasi di Alkitab atau ayat yang mengucapkan, ya kan, bahwa ini hanya pembelajaran, akan ada kelak yang akan menyempurnakanmu. Itulah, tidak ada narasi seperti itu. Jadi narasinya itu mentok di situ dan akhirnya itu. Ada Ustadz, Yesus bilang nanti ada yang datang, ya terlalu banyak yang tidak bisa aku sampaikan. Itu intinya. Yohanes 14, 15 ada. Ya, atau roh kebenaran ada Yohanes 16, 12. Kalau seorang penolong ya, itu Yohanes 14, 15. Tapi kan inti narasi dalam Alkitab itu tujuannya itu mentok gitu loh, Tat. Akhir, Gini Bang, Abang pernah baca enggak? Masih banyak yang ingin aku sampaikan, tapi kamu tidak dapat menanggungnya. Akan tetapi nanti akan ada seorang penolong, maksudnya apa? Yang melanjutkan ajaran dia. Karena dia diutus 3 tahun, ditolak. Akhirnya kata Yesus apa? Masih banyak seharusnya aku sampaikan, tapi kamu tidak dapat menanggungnya. Berarti masih banyak. Makanya akan ada seorang lagi nantinya. Nah, kalau dalam Islam surat Sabah ayat 6 itu, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Apa kata Isa sebelum dia terangkat? Tenang ya. Saya harus pergi, tugas saya selesai. Tapi aku akan memberi kabar gembira kepada kamu, yaitu seorang nabi setelahku. Kalau kamu nututin dia, ikutilah dia, yaitu Ahmad. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Makanya ketika Nabi Muhammad diutus, jelas menyempurnakan. Bedanya gini loh, kalau Yesus meninggalkan umatnya, masih banyak yang ingin aku sampaikan. Ya wajar, 3 tahun diutus. Nabi Muhammad 22 tahun lebih. Wajar Nabi Muhammad mengatakan, Al-Quran turun, ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini telah sempurna agama ini. Wahai umatku, tenang ya. Saya tidak seperti Yesus. Kalau Yesus masih banyak yang ingin dia sampaikan. Kalau saya, tenang kalian. Agama ini sudah sempurna. Kalau ada apa-apa, pasti kalian bisa jawab. Ya, karena saya meninggalkan kalian dalam keadaan agama sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Jadi makanya Islam kalau ditanya apapun bisa jawab. Apapun itu. Apalagi tentang ketuhanan. Karena apa? Karena kami ditinggal Rasulullah, alhamdulillah. Ya, sempurna agama ini. Coba Kristen ditanya apapun, tidak nyambung. Itu ya. Oke, lanjut Bang Jibril. Ya berarti mungkin Ustadz mereka ini nggak paham daftar isi dari Bible itu sendiri, karena kalau abang baca kalau abang pilah di Bible atau di kitab suci abang itu, Taurat itu kan kita tahu isinya kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan dan seterusnya sampai ke kenabian, sampai ke kitab Zefanya, Hagai, Zakaria, Maleki. Nah habis itu di Perjanjian Baru, ini kita fokus ke Perjanjian Baru ya.
Gospel itu ada 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Habis itu ada kitab 1 sejarah, itu kisah para apostolos. Habis itu ada 13 surat Paulus, habis itu ada 8 surat umum. Nah, kalau kita mau lihat sebenarnya kalau abang mau jujur ya, coba deh yang abang ikuti ini ajaran 13 surat Paulus dan 8 surat umum sama 1 kitab sejarah, atau ajaran Yehosua yang di abad ke-1. Karena di Gospel Matius, Markus, Lukas, Yohanes ada nggak soal tebus-tebus dosa, soal akan mati bangkit 3 hari dan seterusnya. Jadi kalau abang mau jujur mau mengikuti Yehosua, mestinya abang berpegang pada Gospel Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang katanya kesaksian, bukan 13 surat Paulus dan 8 surat umum. Karena kalau abang udah ngikutin 13 surat Paulus dan 8 surat umum ini, ya abang jadi sebenarnya ngikutin siapa gitu loh, yang menuhankan Yehosua di abad 1 ini. Ya kalau Tanda penyesat itu dia Bang Jibril, tanda penyesat yang dikatakan Yesus jadinya. Karena kan begini Bang. Percaya kan gitu. Karena kan begini Bang, proses terjadinya ada perjanjian baru itu kan karena nubuat Tuhan Yesus, kan begitu. Menurut perjanjian lama juga kan seperti itu. Nah ini Bang, menurut Yahudi perjanjian baru itu nggak ada. Itu dia makanya. Menurut mereka, kitab mereka itu kitab yang terakhir dari Tuhan, firman Tuhan. Nah, tiba-tiba ada orang-orang yang bilang, oh itu perjanjian lama, ini perjanjian baru. Itu orang-orang itu siapa? Gitu loh. Orang-orang itu punya otoritas apa untuk menamakan ini perjanjian baru? Sementara Yehosuanya aja nggak pernah tahu soal Gospel Markus, Lukas, Matius, Yohanes. Yang abang narasikan, oh Tuhan saya begini-begini. Tuhannya aja nggak tahu nih kitab suci Bang. Loh, sekarang kan begini Bang. Kalau dalam keyakinan kami kan, bahkan di dalam Injil, dalam perjanjian lama itu kan ada nubuat gitu loh. Ada nubuat tentang Tuhan Yesus yang akan turun. Nah, itu yang tadi ada Ustaz Hatta tanyakan. Di nubuat ini kan definisi nubuat ini kan artinya prophecies. Ya kan? Di mana nubuatannya? Dibilang Tuhan akan turun, akan menebus dosa, digantung 3 hari akan bangkit menjadi Tuhan, anak Tuhan, firman jadi Tuhan dan seterusnya. Nah ini saya itu ada, saya yakini ada. Cuman kan saya nggak ada ya. Abang yakini kan? Abang nggak tahu secara pasti kan? Nah kita menyandarkan keselamatan kita terhadap yang kayak gitu. Kalau saya ya, maaf nggak mau. Saya mau menyandarkan keselamatan saya sama yang pasti-pasti aja. Contoh, saya menyandarkan keselamatan saya sama kitab suci yang 14 abad yang lalu diturunkan kepada nabi yang umi di padang pasir yang nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba 14 abad setelahnya ratusan juta orang hafal dan firmannya nggak pernah berubah. Coba cari satu kitab suci seperti itu, saya murtad. Ini kita bukan menjurus ke perdebatan Bang ya. Bukan. Maksud saya, ya kita membandingkan kan. Kalau abang menyandarkan diri abang sama yang nggak pasti-pasti. Kalau saya menyandarkan diri sama hal yang pasti-pasti aja. Salah bicara seperti itu. Kalau saya menyandarkan diri saya pasti. Sekarang berapa ratus juta di dunia ini umat Kristen, berapa salah semua kan gitu. Ini jangan. Umat Kristen cuma 800 juta Bangku. Ya 800 juta kan itu banyak dong Bang. Islam 1,9 miliar Bang. Intinya 800 juta itu kan bukan nilai orang yang sedikit untuk keyakinan. Iya, Islam 1,9. Kalau soal banyak-banyakan itu berarti menyatakan kebenaran, parameter kebenarannya itu jumlah. Islam 1,9 miliar, Kristen 800 juta, Katolik 1,3 miliar. Loh, Kristen sama Katolik itu sama loh Bang. Kalau sama kenapa KTP kalian dipisahkan? Satu Katolik, satu Kristen. Loh. Katolik nggak mengakui Kristen kok. Gimana sih? Kalau memang sama disatukan, kenapa kalian bisa pisah? Saya dari Katolik itu menurut Katolik tidak ada keselamatan di luar Katolik. Itu loh. Giliran hitung-hitungan kalian mau sama-samakan, giliran pembuatan KTP kita tidak sama. Gimana? Ya, sekarang kan Islam kan ada banyak ya. Nah, seperti Muhammadiyah atau Islam ada banyak. Loh, seperti Muhammadiyah. Itu organisasi abangku, bukan aliran. Itu organisasi. Saya anak Muhammadiyah, masjid saya NU. Nggak ada masalah. Itu bukan aliran, itu organisasi. Sekolah, bikin pesantren, organisasi.
Tapi kenapa pengajarannya agak berbeda, Bang? Pengajaran yang mana yang berbeda? Coba kasih tahu. Banyak, Bang. Tapi saya tidak bisa menjentrekan ya. Iya, coba kasih tahu, jangan menarasikan fitnah-fitnah seperti itu karena saya orang NU dibilang berbeda, saya orang Muhammadiyah dibilang berbeda dengan NU, saya tersinggung loh. Apa bedanya saya sama NU? Oh, jelas banyak perbedaannya, Bang. Apa? Coba kasih satu aja. Dari segi kayak sholatnya pun ada perbedaan. Sholatnya di mana? Apa bedanya? Allahu Akbar, Allahumma bait baini wa baina hotoyaya. Itu saya bisa. Allahu Akbar kabiro, alhamdulillahi kasiro wa saya bisa. Dua-duanya sama-sama berasal dari Rasulullah. Apa bedanya? Saya nggak mau berdebat. Sebutin satu aja. Saya nggak mau berdebatkan seperti itu. Abang nggak mau debat tapi nuduh, buang fitnah. Gimana sih beda Muhammadiyah sama NU? Abang kayak gini, makanya abang tunggu dulu saya bicara dong, jangan gitu. Nah, abang Iya, bilang, apa bedanya Muhammadiyah sama NU? Abang tahu itu aja enggak gitu loh, mau membeda-bedakan. Kalau saya bisa membedakan Katolik, Ortodoks, Tawando, Ortodoks itu karena Katolik 7 kitab awalan, ada tiga kitab tambahan, surat Nabi Yeremia, tambahan Esther, tambahan Daniel. Ortodoks ada Mazmur 151, doa Manesia, kitab 3 Makabe, kitab 4 Makabe. Itu yang Ortodoks sama Katolik bedanya. intinya Bang, suatu agama saya tanya sama abang, kalau abang Katolik, nah, kalau abang mengerti semua Kristen nih ya, Katolik, Protestan abang mengerti. Saya tanya sama abang, Katolik, Kristen, keyakinannya atau nabinya apakah berbeda sampai abang Kitabnya aja beda, Bang. Jumlah kitab dalam kitab mereka aja berbeda. saya tanya itu keyakinannya berbeda, bukan tentang Allah Bapaknya, Tuhan Yesusnya. Apakah itu Yesus yang berbeda dan Allah Bapa? Menurut bisa dibilang Ustadz bukannya. Menurut scholar Sabang aja ada 65.000 denom kekristenan. Itu menurut scholar Sabang ya. Jadi bukan saya ya. Bang, Daripada saya menuduh-nuduh, menurut kita berbicara tentang denom Abang sendiri aja ada 65.000 denom di kekristenan. Allah dan Allah Bapa. Ini intinya Nah, Allah lagi. bukan tentang denom atau apa gitu loh. Sekarang saya bertanya. Kenapa? Gimana? Nah, ini saya nggak bicara tentang denom. Sekarang saya bertanya, ini kan sekarang kan obrolan kita ini sekisaran antara Nabi Muhammad dengan mujizatnya Al-Quran dengan Allah, Yesus dengan mujizatnya Injil, itu kan mau perjanjian Injil lagi. sama. Nah, kepada Allah Bapa kan gitu. Ini dua loh Bang. Nah, jadi kalau abang sekarang membedakan antara Abang sekarang sama Kristen seluruh dunia aja beda loh Bang. Saya selalu ketemu Kristen luar, kalau saya tanya mereka Allah itu siapa, mereka bilang Allah itu Tuhannya umat Islam. Nggak ada Kristen di seluruh dunia ini Bang yang pakai KJV NIV, yang tadi Abang bilang 1,3 miliar yang di luar sana, itu nggak ada yang kenal Allah Bang. Cuma Kristen Salemba doang yang kenal Allah. Makanya abang tadi simak tadi obrolan saya pertama datang ke sini Bang. Simak pertama saya datang ke sini saya dibilang, nah, bila seandainya Allah, karena kan kami kan sebagian Kristen itu meyakini bahwa Isa Al-Masih yang dalam Al-Quran itu adalah Yesus. Kan begitu. Bahkan sebagian Kristen meyakini bahwa Allah itu Allah satu, tidak ada dua Allah ini. Mungkin yang tertulis di Al-Quran adalah Allah atau ditulisnya Allah. Di kami Allah Bapa. Bang, Allah ALLAH itu mau dibaca Allah, mau dibaca Allah sama aja. ALLAH itu pelafalan dari alif lam lam ha. Di Abang Kristen seluruh dunia Bang, nggak ada yang pakai Allah. Mau Allah, mau Allah itu punya kami. Iya tahu, mau punya Anda pun silahkan, semuanya punya Anda. Ini bukan ke situ narasi saya, enggak. Gitu. Maksud saya tadi, gitu, bila mana gitu kan, karena sebagian Kristen meyakini, kan gitu saya bilang tadi, meyakini bahwa Tuhan itu satu. Banyak Bang orang Kristen tidak mau berdebat dengan Islam, banyak, sangat banyak. Kenapa? Karena sebagian mereka meyakini memang Tuhan itu satu, tidak ada namanya Tuhan dua. Nah, perbedaannya di Kristen kan, kami meyakini bahwa Tuhan Yesus Isa Al-Masih itu diberi kuasa oleh Allah Bapa atau yang dipilih adalah Allah itu sendiri. Nah, untuk menjadi Tuhan untuk umat-umatnya kan begitu. Sekarang kan pertentangan di kita itu hanya itu sebetulnya Bang. Sebetulnya hanya itu pertentangan, perbedaan keyakinan, perbedaan istilahnya jauh ceritanya, hanya itu sebetulnya. Ini sebetulnya hal yang ini cuma karena banyak yang terlalu pintar jadi bermasalah gitu. Nah, sekarang kalau saya bilang tentang tadi saya balik lagi Protestan dan Katolik, ya, apa bedanya keyakinan Protestan dan Katolik? Kami kan sama-sama menyembah Yesus Kristus, anak Allah Bapa atau firman Allah Bapa itu sendiri, atau mungkin bilang tunggal atau apalah itu. Tujuannya tetap sama Bang, yaitu perjanjian baru.
Itu setelah nubuat Tuhan Yesus diselesaikan, itulah yang kami yakini. Kan gitu. Kalau memang kalian sama, kenapa di KTP kalian minta dibedakan? Itu satu. Kedua, kenapa kitab kalian dibedakan? Ketiga, kenapa kalian nggak satu gereja aja? Kenapa mesti dipisah-pisah? Itu kalau memang satu keimanan ya. Jadi deep down di dalam diri kalian sendiri, kalian tahu berbeda. Memang berbeda. Nah ya sudah, saya bilang berbeda, abang juga udah setuju berbeda, ya sudah, kenapa abang ributin? Tapi berbedanya yang abang bilang itu kan perbedaan abang yang abang bilang kan Pak Melvin, bentar Pak Melvin, satu-satu Pak Melvin ya, jangan masuk dulu, kecuali Anda dapat izin dari Pak Yohanes, biar enak ya. Nah, yang lain Muslim dari tadi diam loh menyimak, ya jadi biar enak, biar suaranya tidak bertabrakan, jadi satu-satu ya. Pak Yohanes dulu dilanjut. Iwan Pila sambil di tap-tap ya, bantu di follow-follow nih akun saya yang baru. Saya ternak akun sekarang punya 7 akun ya. Ayo follow. Barakallah semuanya, dilanjut. Pak Yohanes dulu sama abangku Bang Jibril. Pak Melvin nanti ya, sabar ya. Lanjut Pak. Nah ya gitu Bang, yang tadi abang bilang tadi gitu kan. Kalau menurut saya itu satu Bang, kami Protestan dan Katolik itu tetap tujuannya satu, gitu Bang maksud saya. Jadi kalau abang bilang itu berbeda, mungkin Protestan dan Katolik pun nggak terima gitu loh, karena memang kami menyembahnya kan itu gitu loh. Bahkan Bang, yang bilang saya berbeda itu bukan, yang bilang berbeda itu bukan saya Bang. Kalian sendiri yang membedakan, kitab kalian berbeda, gereja kalian berbeda. Di KTP secara identifikasi aja kalian nggak mau disamakan. Ada yang satu mau KTP-nya Katolik, ada satu KTP-nya mau Protestan. Bukan saya yang membedakan, diri kalian sendiri yang membedakan. gini Bang ya, adanya Protestan itu ada sejarahnya Bang. Tahu. Ya kalau abang udah Martin tahu, Luther abad 16. itu abang Tapi tahu. menolak untuk beli ini kan, untuk jual dosa kan? Ya itulah. Abang tahu, justru abang tahu nggak nih sekarang saya tanya, Martin Luther itu marah di tahun 1615 itu karena Katolik itu gerejanya jual dosa. Jadi bisa dibeli surat sertifikat untuk menjual dosa. Nah, Martin Luther marah karena sudah terlalu banyak keuangan lalalalalalala. Dan 16 abad pertama kitab kalian itu cuma dalam bahasa Latin. Jadi orang Jerman, orang Inggris, orang Indonesia, orang ini nggak ada Alkitab dalam bahasa-bahasa sebelum itu. Cuma pastor-pastor yang bisa membaca kitab itu. Akhirnya Martin Luther mentranslate semua, akhirnya keluar KJV, King James Versions. Baru ada Protestan di situ. Nah ini abang yang tahu, abang tahu nggak sejarahnya? Ya saya tahu kan, makanya saya bilang ini kan abang bilang tentang keyakinan. Ya kira berarti berujukan ke ujungnya kan gitu. Kecuali Protestan dan Katolik itu beda ujungnya Bang, mungkin bisa itu hanya perdebatan oknum Bang. Gitu loh, karena agama itu kan oknum ini gereja-gereja loh Bang. Abang Bukan oknum itu 1-2 orang. Ini gereja-gerejanya memisahkan diri. Dan di Indonesia aja ada yang Protestan, ada yang Katolik. Di KTP-nya berbeda. Menurut abang itu oknum. Jadi kalau sekalian 10%, kita punya penduduk 300 juta aja, 10%-nya aja 30 juta. Habis itu berarti 30 juta umat Kristen di Indonesia ini oknum. bukan loh, umat terdahulu terjadinya perpecah belahan itu kan karena oknum. Tapi bukan berarti perpecah belahan penyembah atau keyakinan kan bukan. Ini kan bukan perpecahan keyakinan. Ini abang cuma debat untuk debat doang, nggak ada substansinya. Karena abang udah setuju mereka berbeda, tapi satu. Nah ini sama kayak Tuhan, mereka bertiga tapi satu. Abang cuma debat untuk debat doang. Coba yang lain deh. Kalau abang nggak ini, karena abang udah nggak ada substansinya, cuma di debat. Bro Yohanes, nyimak dulu ya, Bro Yohanes ya. Mungkin Pak Melvin kalau mau masuk Pak Melvin. Iwan Pila, ayolah di polo-polo. Aduh, ini 1,9 masukkan semua. Kalau semua polo-polo dulu nih, aku besarkan dulu ya, bentar ya. Nah, ayo Iwan Pila karena sering kena tombak sekarang. Akun lama saya saja belum bangkit ini. Aduh, ayo polo-polo. Lanjut Bro Melvin. Jadi narasi Bang Jibril tadi nggak pas itu. Artinya menyatakan bahwa beda Kristen Protestan dengan Katolik. Mereka itu Kristen, kami Kristen. Kami sama dalam artian hanya ada beberapa bagian Alkitab atau kitab mereka yang tidak kami masukkan dalam
kanonisasi kitab kami. Nggak tahu entah kenapa mungkin Bapak Gereja di Martin Luther itu tidak memakai itu. Nah, acuan Bang Jibril kan KTP. Artinya di KTP beda itu. Kenapa dibedakan ya? Pemerintah membedakan itu. Kristennya dibedakan. Tapi pada dasarnya, dasar-dasar kekristenan di Katolik dengan di Protestan masih sama. Yesus sebagai Tuhan, Yesus Katolik menuhankan Yesus, Protestan juga sama. Ikrar kekristenannya pun sama. Aku percaya kepada Bapa, yang kedua percaya kepada Yesus, yang ketiga Roh Kudus. Sama, artinya dasar utama kekristenan Katolik dan Protestan sama. Kalaupun ada pernikahan antara laki-laki Kristen, Protestan dan Katolik, masuk mereka ke Katolik, belum nggak ada dianggap murtad atau mualaf, nggak ada itu. Masih dianggap mereka adalah satu warga kerajaan surga. Kami nggak ada pengkhianat di situ. Tapi masuk Islam pengkhianat artinya sudah dianggap murtad kami atau mualaf itu. Dalil referensi. Jangan dalil. Referensi, jangan congor. Nggak ada dalil itu konvensi. Nah, itu nyongor Itu namanya. keimanan. Nyongor Itu. namanya. Aku mantan Itu, Katolik. kalau Jangan semua kau menipu. itu dengar gitu. Kalau kau semua minta dalil, di mana dalil orang-orang boleh makan ayam? Aku mantan Alkitab itu satu Katolik. buku. Jangan menipu. Begini Dito, kau Aku begini. mantan Katolik. Jangan kau menipu. Sekarang Dito, kalau kau Jangan mantan Katolik, jangan sekarang tanya menipu. kau Dito. Jangan Dito, menipu. Sekarang Tunjukkan Dito kita datamu. uji. Dito, Coba tunjukkan datamu. sekarang Sebentar, ku tanya kau sedikit Dito. coba. Kok Boleh saya nyongor? sedikit menyampaikan Dito, sesuatu sedikit, kau coba keterangkan gini, kau Bang bilang Melvin. Nyongor. Nyongor Di mana apanya, dalilmu? Bang Dalil Melvin, mana? kalau Bang Dalil Melvin apa paham Di sebenarnya? mana Yesus kau sendiri dengan mengatakan Katolik beda, Bang. tentang Di Alkitab nggak ada pengampunan Katolik dan dosa? Protestan Dito. Kau jangan Coba membodoh-bodohi tunjukkan. yang di bawah ini. Coba tunjukkan di mana Protestan ada pengakuan dosa. Agama itu satu kelompok, Bang. Mas, Abang ngerti agama nggak sih, Bang? Tunjukkan dalil pengakuan dosa dalam Protestan. Pengakuan dosa pergi hari Minggu ke gereja dulu kau HKBP Dito. Muncul Kalau kau sudah jadi pagi-pagi. Dito, kalau keluar dari Kristen nggak Pagi-pagi apa-apa, kau Dito. nyongor di sini, Melvin. Makanya Dito, dengar Dito. Sekarang Enggak, kita ini sebentar. Saya gatal banget, kuping saya tuh gatal banget begitu ada orang di ini pembodohan publik ya. Definisi pembodohan publik. Melakukan Dia bilang penyesalan murtad dari Kristen. dengan gaya bahasamu yang Murtad dari Kristen. Kamu tahu nggak definisi murtad itu apa? Kaulah dulu, apa definisi murtad? Murtad itu orang yang keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Nah, terus kamu bilang murtad dari Kalau Kristen. aku- Kan itu pembodohan publik kan? Sekarang kutanya dulu kau. Abis itu dia bilang masuk mu'alaf. Kamu tahu nggak definisi mu'alaf itu apa? Dengar Dito, aku menyembah Itu pembodohan publik. Jangan kamu bodoh, kamu ajak orang-orang Dengar, publik ini Jibril, bodoh Jibril, juga dengar. sama kayak kamu gitu loh. Sekarang Jibril, aku uji kau. Kau Tuhanmu dengan Tuhan. Meter pengujianmu apa? Ngomong Kalau aja kamu nggak nyongor. bisa mendefinisikan antara murtad sama mu'alaf, terus mau nguji saya, Dengar Dito, kau perasaan pintar. Kan Mari kita uji. nggak Tadi bisa kau bilang, bedain antara Bang Ustadz Dito sama saya. Coba. Hah. Jibril, mari kita gantian lah. Jangan artinya Dari tadi kamu yang ngomong, saya baru ngomong nih nggak sampai 2 menit nih. gantian lah Jibril. Begitu Jangan dibantah kau- gantian. jangan Iya, kau coba khotbah silakan di Senin pagi. Kasih aku kesempatan Silakan. dulu. Maaf dulu, Bang Bak itu. Saya minta gantian bicara sebentar aja pun nggak dikasih tadi ngomong terus. Apakah Ya. murtad itu Gini, artinya orang yang Ini Bang gaya Yohanes dan ngomong, Bang ini Kelvin, gaya kalau langsung boleh saya ketika ini sudah menyampaikan mendekati sedikit kebenaran tentang dipotong sama perbedaan si Dito, persepsi, boleh nggak? dipotong sama Jibril. Ya, sebentar Jangan Bang gitu. Kelvin. Bang Kelvin, boleh nggak saya menyampaikan sedikit? Kalau diizinkan saya biar bicara sebentar. Kalau Anda berkata tentang persamaan Katolik, Protestan ya, sedangkan Yesus sendiri dengan Katolik aja berbeda. Yesus mengimani Bodoh tentang kali kau Yesus dengan Sebentar Katolik lah, Bang. berbeda. Ya, Anda kan belum tahu. Anda kan belum tahu apa yang mau saya Coba sampaikan. bahasanya jangan Kristen banget dong, bodoh banget. Coba didengar dulu. Jangan terlalu Kristen Saya dong menyampaikan, bahasanya. Coba disimak Santai dulu. aja, Kan santai. bagi artinya Saya mau menyampaikan tentang keimanan yang dijalankan oleh sosok Yesus ya. Dia mengamalkan kitab Taurat Musa. Dia beriman pada kitab-kitab para nabi. Dia beriman kepada Sema Israel, Tuhan yang satu. Dia beriman kepada hari akhir nanti, ada hari pembalasan.
Dia beriman kepada takdir yang diberlakukan. Bahwasanya ada ketetapan Tuhan. Semua itu tergantung kepada kehendak Sang Bapa. Ya. Ini keimanan yang diimani oleh sosok Yesus yang ada di Belanda ya. Dia melaksanakan Taurat Musa, berarti dia melarang juga pembuatan patung-patung di gereja. Maka saya bilang Yesus sendiri tidak sama imannya dengan Katolik. Katolik menggunakan patung-patung di dalam katedral gereja, di rumah-rumah. Ini tidak sama berarti keimanan Yesus dengan Katolik. Itu alasan saya. Jadi tolong didengarkan dulu kalau orang bicara, jangan langsung dipotong. Bagaimana bisa ya sang sosok utamanya aja tidak diikuti panduan utamanya yang dia mengimani Taurat yang tidak dihilangkan, kalian menghilangkan, membuat yang baru. Itu aja udah beda, apalagi dengan yang turunan berikutnya yang diprotes oleh Martin Luther menjadi Protestan. Boleh saya saja mengimani tentang oneness. Boleh saja tentang Tuhan Yesus yang mengimani itu. Tuhan Yesus mengimani itu Bang saat dia di dunia Bang. Betul itu dia mengimani Taurat. Tapi setelah nubuat dia selesai, mati di kayu salib. Nah itu narasi dari mana Bangku? Yesus pernah ngomong kayak gitu, ada kedagingan, ada ini, ada itu. Itu narasi dari mana? Kalau nggak dari 13 surat yang bukan dari dia tuliskan. Dulu saya belum selesai Bang. Jadi adanya perjanjian baru itu perjanjian menjadi pedoman kami umat Kristen Bang. Perjanjian baru yaitu setelah Tuhan Yesus mati di kayu salib, bangkit, pergi ke surga itu. Nah, lahirlah perjanjian baru yaitu dari para rasul-rasulnya. Nah, itu pegangan utama kami Bang, gitu loh. Nah, itulah perjanjian baru. Jadi saya mau menjawab tentang tadi Abang bilang tentang murtad. Setahu saya arti murtad itu adalah seseorang yang mengkhianati keyakinannya. Itu setahu saya ya, apa saya bodoh ya, mungkin boleh yang lebih paham tentang arti murtad. Jadi kalau setahu saya murtad itu bukan hanya terpatok untuk suatu unsur satu agama, enggak. Setahu saya ini, maaf nih kalau saya salah nih. Oke, coba bisa diperjelas. Pemahaman murtad itu hanya ada di Islam. Kafir juga hanya ada di Islam. Musyrik hanya ada di Islam. Jadi kalau namanya Bani Salemba ya kayak begini, gimana? Abang ngerti nggak disebut Bani Salemba tadi apa? Salemba Raya itu apa? Murtad itu hanya dipakai oleh orang Islam. Keluar dari Islam ke Kristen, ke Hindu, ke Konghucu, kemanapun itu disebut murtad. Orang yang dari luar agama Islam masuk Islam disebut mu'alaf. Terus orang dari Hindu masuk ke Kristen, kalian sebut mu'alaf pula. Kalian aja deh, ambil semuanya. Ambil aja. Konteks arti itu kan masih bahasanya. Tapi kan dalam pengertian. Aduh, mengerti murtad itu dari kata bahasa Arab yang artinya muartada. Itu dalam bahasa Arab, itu yang artinya keluar dari agama Islam dan masuk agama lain. Itu murtad, dari muartada. Coba kasih tahu Abang pengertian murtad itu dari kekristenan apa namanya? Kalau setahu saya murtad itu ya yang mengkhianati keyakinannya. Keluar dari agama Islam Bang. Murtad itu artinya keluar dari agama Islam. Itu dari bahasa Arab muartada. Saya kasih tahu nih barusan Abang. Nah Abang mestinya kasih tahu dari kekristenan apa. Setahu saya ya, yang saya udah pelajari, kalau dari Abang itu namanya Gentiles. Gentiles itu kaum pagan, penyembah makhluk. Gentiles namanya. Itu di Abang, bukan murtad. Murtad itu bahasa Arab dari muartada. Ya. Mungkin betul Bang, istilahnya itu dari Arab, kata dari Arab ya kan, artinya murtada itu nih saya lihat ya memang betul. Cuma kan arti keseluruhannya itu kan istilahnya seorang yang pergi atau mengkhianati keyakinannya kan seperti itu globalnya. Ya gini aja lah Bang, Abang dulu masuk Islam, kemudian meninggalkan Islam, itu disebut dengan murtadin. Abang masuk Islam dulu itu berapa lama?
Lumayan lama. Iya, apa aja yang dipelajari? Dia pernah murtad? Iya katanya. Mantap, Bang Yohanes. Coba Al-Fatihah, Bang. Sekarang Susah. Oke. Sholat jenazah berapa rakaat, Bang? Kan udah lama tuh. Nggak mungkin hidup di lingkungan Islam, ada yang meninggal, kemudian nggak pernah ikut sholat jenazah. Berapa rakaat, Bang? Sholat jenazah. Jadi Islam begituan nih ya. Sebenarnya sedih saya nggak boleh. Ya, saya nggak boleh berdemi, apalagi mengucap demi Tuhan gitu. Tapi saya Bukan masalah menghujat. belum pernah. Bukan masalah menghujat. Kalau masa sholat jenazah aja nggak pernah. Ya memang nggak pernah ada yang mati saat saya jadi Muslim, Bang. Saya belum pernah. Oh, Ya udah Al-Fatihah aja, tapi dia di depan laptop sih, jadi bisa baca juga. Jadi ya. Ya percuma Bang, di depannya udah hidup. Ya udah kulhu Bang, kulhu. Kan udah saya bilang laptop saya udah hidup Bang. Aku kalau saya bilang pun pasti ada laptopnya. Jadi lagian saya udah Kristen. Saya nggak Bisa aja. Enggak, kalau Muslim ngaku murtad tuh udah dianggap murtad. Bukan ajaran tipu-tipu, tapi ya. Iya sih. Tapi gitulah. Tapi saya serius loh, nggak bohong ini Bang. Ini saya kan sini kita berdiskusi ya. Beneran Ya saya Bang, bentar Bang, ini akun saya satu lagi saya promosikan dulu sebelum diturunkan biar ada slot buat attend. Teman-teman, yang satu lagi di follow. Ayo. Enggak, tapi Kang Dito, yang saya nggak paham sama yang murtad, yang ngaku-ngaku murtad atau yang murtad ini, Kang Dito. ya. Ya, itu downgrade nggak sih? Jadi kita udah nyembah Tuhan, terus disuruh nyembah makhluk mau. Ya itu tadi, makanya aku udah bilang tadi narasi orang buta tadi itu. Ya kalau nggak direnungkan. Gini Kang, orang makan kalau punya penyakit pengen sembuh, dia mau udah sembuh malah pengen penyakitan lagi. Ya, orang kagak waras. ya gimana ya? Justru kalau Islamnya udah lama belajar Al-Quran, Al-Quran itu wajib dibaca bagi orang Islam. Posisi yang menuhankan Isa Al-Masih disebut kafir pun nggak tahu letaknya gitu loh. Tadi yang kita diskusikan itu, makanya Ustaz Tata, woi banyak ilmu tadi itu, baik di Bible maupun di Al-Quran. Saya mengutip, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati, yaitu Yesus. Yesus itu tidak mati. Hanya orang-orang lain aja mengatakan Yesus mati di sana. Enggak, tapi definisi matinya dulu gimana Ustadz Tio? Karena kalau definisinya mereka mati, saya juga nggak mati. Kedagingan saya mati, roh saya nggak mati. Saya nggak akan pernah mati. Daging saya yang mati di dunia ini. Itu mengarah ke dunia atur ya. Kalau dunia atur ternyata tubuh kedagingannya yang mati, tubuh Tuhannya yang mana? Tubuh kedagingan yang mati, tubuh manusia. Terus tubuh Tuhan yang mana? Oh, emang ada dalilnya tubuh Tuhan yang mana? 1 Korintus 11 nomor 27. Tubuh Tuhan dan darah Tuhan, darah Yesus. Ya, jadi saya mau narasikan, saya juga nggak akan mati saat jadi kedagingan saya yang mati, tapi roh saya akan terus hidup. Jadi saya juga mustahil mati. Ini udah jam 5:30, saya mesti siap-siap kerja. Siap. Tapi jangan sampai salah lagi. Ani bukan Ustadz Dio, Ani Dito. Yang kalau saya menyebut guru itu Ustadz, jadi Dio ini udah termasuk guru saya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, terima kasih Bang Jibril. Ikhwan Pilah, gimana ini Pak Yohanes? Begini ya, kalau Pak Yohanes kan Kristen, pernah masuk Islam katanya, terus Kristen lagi. Nah, karena memang tadi di awal Pak Yohanes kan sudah bilang bahwa masuk Islamnya Pak Yohanes bukan dari berpikir, ada kebutuhan di sana atau beristri orang muslimah mungkin gitu loh. Kalau Kang Dito kan dari Katolik ke Islam karena memang hasil pencarian. enggak. Fikir. Buan, wih. Ya saya ganteng kok. Nggak harus. Iya, istrinya berarti yang muslim.
Jadi syahadatnya karena syahadat menikah. Ya, Enggak, jadi gini kan, karena kebutuhan rumah tangga. Jadi kayak gimana ya saya bilang ya, mungkin saat itu kacau lah kehidupan tuh kan, karena memang saya bilang tadi mayoritas hampir semua teman-teman saya, bahkan istilahnya kehidupan saya itu ya dengan orang Muslim gitu. Jadi saya pengen mendapatkan kedamaian saat itu kan. Wah kayaknya gua nggak dapatin kedamaian di sini nih. Namanya orang galau kan hancur gitu ya. Saya masuk. Memang tadinya niat, udah gue mau masuk ke Islam gitu. Karena jujur bang ya, saya pernah waktu jadi Kristen gitu, waktu saya belum murtad gitu ya, kayak belum mualaf gitu ya kan. Itu saat teman-teman saya puasa, saya ikut puasa. Jujur, saya puasa, ikut puasa. Wah nikmatnya, apalagi saat kita berbuka itu, apalagi kalau nggak pas sahur tuh kan, sebelum sahur dulu jalan-jalan tuh pagi-pagi kemana nongkrong, indah lah buat saya itu. Saya akuin itu indah gitu. Jadi saya bertujuannya ke situ. Cuman Iya. tadinya mungkin dasarnya dari hancuran, ya itulah pribadi ya Pak. Iya. Enggak. Itu juga diabadikan itu oleh orang-orang yang mencari Tuhan yang benar ya. Ternyata ada yang mengatakan Allah itu ada di dalam hati-hati yang patah. Di dalam hati-hati yang patah, orang-orang yang benar-benar terpuruk di bawah, baru mereka itu menemukan Allah. Tapi pada saat ya namanya manusia kan gitu. Kenapa sih manusia begitu? Karena adanya gaib itu. Di gaib ada apa? Ada iblis, ada syaitan. Itu aja sih bang. Setan ini yang menggoda manusia, iblis ini yang memang menjanjikan, bahkan berjanji kepada Tuhan seluruh alam yang akan menjadikan manusia itu teman di dalam neraka. Sampai waktu yang nanti ditentukan. Kalau dosa waris itu katanya ditebuskan untuk menebus dosa manusia, ternyata di dalam Bible bertemu dengan iblis. Menyetorkan dosa waris itu untuk iblis. Ya itu sudah terbukti. Tapi apakah iblis sudah dimusnahkan? Enggak. Masih ada. Buktinya Paulus mengatakan 1 Korintus pasal 5 nomor 5. Orang itu harus diserahkan kepada iblis. Nah itu masih ada iblisnya. Jadi orang murtad, kalau orang mu'alaf mendapatkan hidayah dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa taala menjadi mu'alaf. Tapi kalau orang murtad dibisiki oleh iblis dan setan. Makanya bang, di dalam Biblos itu, di dalam Bible ya, orang Kristen seluruhnya menyembah Yesus. Markus 5 nomor 6, iblis menyembah Yesus. Apa yang dikatakan Yesus? Ngeri Kang Dito pakai waduh, tep. Ya, bukan. Karena ini pengajaran Pak Yohanes supaya sadar. 99% Kristen nyembah Yesus. Diterangkan Markus 5 nomor 6, iblis nyembah Yesus. Nomor 7-nya iblis berteriak, engkaulah anak Allah katanya kan. Markus 3 nomor 11, iblis jatuh tersungkur dan berteriak, engkaulah anak Allah. Orang Kristen juga mengatakan, engkaulah anak Allah. Jadi apa bedanya sama iblis? Sementara pengajaran dari Yesus ini ke 6 kalinya ya. Tadi Ustaz Tahta 3 kali, saya 3 kali ini. Yohanes 8 nomor 44, iblislah yang menjadi bapakmu. Jadi renungkan, kalau tidak mau disamakan dengan iblis, jangan menyembah Yesus. Yesus mengatakan kepada iblis, sebab ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu. Iblis itu diomongin begitu sama Yesus. Tapi justru dia menipu daya manusia, merasuki manusia menyembah Yesus. Kenapa orang Kristen menyembah Yesus?